Puji nama Tuhan, haleluya. Jemaat GPDI El Shaddai yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur saat ini kita kembali boleh merenungkan firman Tuhan yang singkat. Mari kita sama-sama membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 48. Saya hanya akan membacakan ayat yang ke-1 dan ke-2. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saya beri tema firman Tuhan, Kornelius punya kerendahan hati. Kornelius punya kerendahan hati. Kalau kita mendengar kata pejabat, maka yang ada dalam pikiran kita adalah orang yang sangat terpandang dan disegani oleh semua orang. Di mana-mana dia mendapat pelayanan yang VIP. Tetapi tidak sedikit orang berpendapat bahwa pejabat itu identik dengan orang yang hanya mau menang sendiri. Katanya pelayan masyarakat, tetapi nyatanya selalu ingin dilayani oleh masyarakat. Gampang sekali menyalahgunakan wewenang. Itulah pejabat yang ada pada saat-saat ini. Dalam ayat 1 tadi dikatakan bahwa Kornelius adalah seorang perwira pasukan Romawi yang disebut pasukan Italia. Ia menunjukkan bahwa Kornelius bukanlah orang biasa, tetapi orang yang memiliki jabatan tinggi atau pemimpin. Namun dia adalah pejabat tinggi atau pemimpin yang mengayomi masyarakat. Tidak seperti pemimpin-pemimpin kebanyakan saat ini yang ada di dalam dunia. Tetapi dia seorang pemimpin yang mengayomi masyarakat. Pada saat itu memiliki hati untuk rakyatnya dan takut akan Tuhan. Tadi dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Kornelius itu takut akan Allah. Dia mengayomi rakyatnya karena dia seorang yang takut kepada Allah. Dia seorang yang mengasihi Allah. Seorang perwira, tidak seperti perwira-perwira yang ada pada saat ini. Namun dia adalah pejabat atau pemimpin yang mengayomi masyarakat, memiliki hati untuk rakyatnya dan takut akan Tuhan. Itu yang ada di dalam hati Kornelius, yang membuat Kornelius menjadi pemimpin yang baik karena dia seorang yang takut kepada Tuhan. Perlu sekali saudara-saudara dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Biarlah kita memiliki roh takut. Meskipun kita punya kedudukan yang tinggi, meskipun kaya, meskipun diberkati. Tetapi biarlah kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Inilah yang membedakan kebanyakan pemimpin atau pejabat zaman sekarang yang cenderung mementingkan diri sendiri. Tetapi Kornelius tidak. Sesungguhnya Kornelius berasal dari bangsa kafir. Sebenarnya Kornelius itu adalah orang kafir. Saudara-saudara mengenal
tetapi ia sadar bahwa ia sangat membutuhkan campur tangan kuasa Tuhan sebagai pemimpin. Dia membutuhkan Tuhan. Dan kita tahu Kisah Para Rasul mencatat bahwa Kornelius merupakan orang non-Yahudi yang pertama yang menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus. Dia adalah yang pertama menjadi pengikut Kristus. Banyak pelajaran berharga untuk kita dapatkan dari kehidupan Kornelius ini. Antara lain dia punya jabatan. Dia punya jabatan tidak membuatnya sombong. Kita tahu banyak orang kalau dia sudah punya jabatan tinggi, dia diberkati, dia menjadi sombong. Orang yang memiliki kedudukan tinggi biasanya mudah sekali terkabur. Tetapi berbeda sekali dengan Kornelius. Ia tidak memandang rendah orang lain. Kalau biasanya orang sudah diberkati memandang rendah orang lain, tetapi Kornelius sama sekali tidak. Sifat inilah yang harus kita miliki, Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita tetap rendah hati. Di dalam Amsal 3 ayat yang ke-34, tetapi orang yang rendah hati dikasihi oleh Tuhan. Orang yang rendah hati. Di dalam Yesaya 2 ayat 11 kita melihat meskipun Kornelius berpangkat, Kornelius tetap orang yang rendah hati. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Itu di dalam Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Kita tahu kalau kita sombong akan direndahkan, kalau kita angkuh kita akan ditundukkan. Dan di dalam Amsal Sulaiman 3 tadi dikatakan kerendahan hati mendahului kehormatan. Kalau kita menjadi orang-orang yang rendah hati, maka kita akan dihormati. Jadi kalau saat ini kita dipercaya oleh Tuhan sebuah jabatan atau kedudukan yang tinggi, jangan sampai hal itu membuat kita lupa diri. Kalau kita diberkati menjadi orang kaya, jangan hal itu membuat kita lupa diri, memegahkan diri, apalagi sampai menganggap rendah orang lain. Itu pantang dijauhkan sebagai orang-orang percaya. Kalau kita diberkati, kita bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kita juga boleh menjadi berkat buat orang lain. Jangan lupa selalu bersyukur kepada Tuhan. Apa yang ada dalam hidup kita itu bukan karena kekuatan kita. Semua itu datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan itu tetap yang harus kita muliakan. Menjadi orang yang rendah hati. Semakin kita diberkati, biarlah kita semakin menjadi orang yang rendah hati. Karena kita tahu semua datangnya itu dari Tuhan. Semua berkat itu datangnya dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita belajar seperti Kornelius, takut kepada Tuhan dan punya kerendahan hati. Walaupun dia diberkati Tuhan, dia adalah pejabat yang tinggi,
tetapi dia tetap menghargai orang lain. Biarlah kita juga belajar seperti Cornelius. Sekian firman Tuhan. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui WhatsApp di nomor 081327420088. Sekian, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur Engkau sudah mengajarkan kami untuk senantiasa takut kepada Tuhan dan mengajarkan kepada kami untuk senantiasa rendah hati ya Tuhan. Walaupun kami diberkati, kami dipakai dalam pelayanan atau apapun juga, biarlah dalam hidup kami ini nama Engkau saja yang ditinggikan, dipermuliakan. Berkati seluruh jemaat GPDI El Shaddai dalam usaha pekerjaan mereka. Yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, yang lemah imannya kuatkan. Berkati Ibu Gembala kami yang saat ini mengajar di Beji. Berikan kekuatan hikmat yang bertambah-tambah, kesehatan yang daripadamu. Call center yang dengan setia melayani kami, balas dengan lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Allah, Engkau yang memanggil jemaat GPDI El Shaddai kepada persekutuan dengan anak-Mu. Yesus Kristus Tuhan adalah setia. Terima kasih, sekian, Tuhan memberkati.